Area 51. Pasti Anda udah nggak asing lagi kan sama nama ini? Dengar namanya aja, yang kebayang pasti rahasia, UFO, alien, ya kan? Tapi kali ini kita nggak cuma bakal lihat Area 51 sebagai titik di peta. Kita akan bedah habis-habisan, kita akan lihat anatominya. Gimana ceritanya sebuah pangkalan militer super rahasia di tengah gurun bisa jadi salah satu mitos modern paling besar di dunia. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih yang sebenarnya disembunyiin di gurun Nevada itu? Pertanyaan simple ini adalah jantung dari semua misterinya. Inilah yang jadi bahan bakar buat jutaan teori, spekulasi, dan ya, imajinasi liar orang-orang selama puluhan tahun. Oke, mari kita mulai cari jawabannya bareng-bareng. Oke, jadi apa sih sebenarnya teori Area 51 itu? Gampangnya gini, ini adalah keyakinan kalau pemerintah Amerika Serikat itu punya rahasia besar di Nevada. Dan rahasia itu bukan sekedar pangkalan militer biasa, tapi semacam berangkas rahasia super besar yang isinya bukti-bukti kehidupan alien. Entah itu pesawat luar angkasa yang jatuh, teknologinya, atau bahkan aliennya itu sendiri. Nah, dari sinilah semua cerita ini berawal. Tapi gimana ceritanya kok bisa sampai ke alien segala? Nah, buat ngerti itu, kita harus tarik mundur waktu dulu. Karena jauh sebelum Area 51 ini identik sama piring terbang, tempat ini punya peran yang jauh lebih membumi. Tempat ini adalah pusat dari permainan mata-mata global di era Perang Dingin. Coba kita lihat lini masa ini ya. Semuanya itu dimulai dari fakta loh, bukan fiksi. Jadi, di tahun 50-an dan 60-an, CIA itu lagi ngetes pesawat mata-mata super rahasia, namanya U-2. Pesawat ini terbangnya tinggi banget, lebih cepat dari apapun yang pernah dilihat orang-orang waktu itu. Jadi, ya wajar aja kalau banyak yang ngira itu UFO kan? Nah terus, boom! Tahun 1989, muncul seorang pria bernama Bob Lazar di TV. Dia ngaku pernah kerja di sana, dan tugasnya merekayasa ulang teknologi alien. Klaim dia ini benar-benar kayak nyiram bensin ke api yang udah nyala. Dan puncaknya, pemerintah AS itu baru ngakuin kalau Area 51 itu beneran ada di tahun 2013. Bisa bayangin, puluhan tahun mereka bilang nggak ada. Kerahasiaan kayak gini, inilah yang jadi resep sempurna buat sebuah teori konspirasi. Oke, kita simpan dulu penjelasan resminya. Sekarang ayo kita coba lihat dari sisi sebaliknya. Apa sih yang bikin orang-orang begitu yakin ada sesuatu di sana? Mari kita bedah argumen-argumen utama dari kubu yang percaya ada sesuatu yang lain di Area 51. Biasanya ada 4 poin penting yang jadi pegangan mereka. Pertama, tentu aja, kesaksian dari orang dalam. Yang paling terkenal ya, si Bob Lazar itu. Kedua, tingkat kerahasiaannya yang gila-gilaan. Logikanya kan gini, ngapain sih sebuah tempat dijaga seketat itu cuma buat pesawat doang? Pasti ada yang lebih dari itu. Ketiga, banyaknya laporan penampakan aneh di langit sekitar pangkalan. Dan yang terakhir, ini yang paling seru, koneksinya ke insiden UFO paling legendaris, Roswell. Banyak yang percaya kalau puing-puing dan mungkin penumpangnya dari Roswell itu dibawa ke Area 51 buat diteliti. Oke, kita udah dengerin sisi konspirasinya kan? Sekarang waktunya kita balik lagi. Mari kita buka bukunya pemerintah. Apa sih kata catatan sejarah resmi yang akhirnya dirilis ke publik? Yuk kita bandingin langsung, klaim versus faktanya. Nah, disinilah dua cerita ini bertarung. Soal kerahasiaan yang super ketat itu, kata dokumen resmi, itu buat ngelindungin teknologi pesawat mata-mata canggih dari Uni Soviet di masa Perang Dingin, bukan buat nyembunyiin alien. Terus soal cahaya-cahaya aneh di langit, ternyata banyak penampakan itu cocok banget sama profil terbang pesawat-pesawat eksperimental yang diuji di ketinggian super tinggi. Dan soal Roswell, investigasi resmi Angkatan Udara di tahun 90-an nyimpulin kalau itu bukan kendaraan alien, tapi balon proyek rahasia. Jadi intinya gini, untuk setiap klaim yang kedengarannya luar biasa, ternyata ada penjelasan yang jauh lebih biasa aja, yang didukung sama dokumen. Sampai di sini, mungkin pertanyaan paling menariknya bukan lagi ada apa di sana, tapi kenapa kita ingin percaya? Kenapa cerita ini begitu kuat, begitu memikat buat kita? Jawabannya ternyata ada di dalam kepala kita sendiri. Yuk kita coba bedah sedikit sisi psikologinya. Ternyata ada beberapa alasan psikologis yang kuat banget. Pertama, kita sebagai manusia itu suka sama misteri. Kita suka sama cerita-cerita besar yang bisa ngejelasin hal-hal yang nggak kita tahu. Jujur aja, cerita pangkalan alien rahasia kan jauh lebih seru daripada cerita uji coba pesawat, iya kan? Kedua, banyak dari kita yang punya sedikit rasa nggak percaya sama pemerintah. Apalagi kalau pemerintahnya punya sejarah nutup-nutupin sesuatu. Ini bikin kita makin curiga. Terus ada juga rasa kebersamaan. Dengan percaya pada satu teori, orang merasa jadi bagian dari komunitas eksklusif yang tahu kebenaran sebenarnya. Dan yang terakhir, jangan lupain peran budaya pop. Film, TV, game, semuanya terus-terusan mengingatkan kita kalau Area 51 itu ya tempatnya alien.
Jadi, pada akhirnya, Area 51 ini udah bukan sekedar teori konspirasi lagi. Statusnya udah naik kelas. Dia udah jadi sebuah fenomena budaya pop. Bisa dibilang udah jadi semacam merek global. Dan dampaknya itu nyata banget loh. Area 51 sekarang udah jadi ikon global buat segala hal tentang UFO. Cerita ini ngasih makan industri pariwisata di kota-kota kecil di Nevada yang sekarang penuh sama motel dan toko oleh-oleh bertema alien. Dan yang paling gokil, cerita ini bahkan punya kekuatan buat menggerakkan jutaan orang di dunia maya. 2 juta. Bayangin, 2 juta orang. Sebanyak itulah yang ngeklik tertarik atau datang ke sebuah acara iseng di Facebook yang judulnya Storm Area 51. Cuma dari lelucon, dari meme internet, tapi jadi viral banget sampai Angkatan Udara AS harus turun tangan ngasih peringatan resmi. Ini nunjukin sedalam apa mitos Area 51 udah meresap ke budaya kita. Jadi, kalau kita rangkum, inilah anatomi dari sebuah mitos modern. Kisah Area 51 itu kayak sebuah resep yang sempurna. Bahan utamanya, sebutir kebenaran, yaitu sebuah pangkalan militer yang super rahasia. Terus ditambahin bumbu kerahasiaan pemerintah, diaduk sama pemberitaan media, dan disajikan panas-panas buat kita yang secara alami emang suka percaya sama cerita-cerita yang luar biasa. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Cerita Area 51 ini, mau itu tentang alien atau pesawat mata-mata, sebenarnya jadi cermin buat dunia kita sekarang. Di zaman di mana informasi dan juga disinformasi banjir di mana-mana, gimana cara kita membedakan mana yang nyata dan mana yang bukan? Gimana cara kita tahu apa yang harus dipercaya? Jawabannya mungkin gak akan kita temukan di Guru Nevada. Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.